Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita diperjumpakan kembali baik secara online maupun offline untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Supran Hafizahullah. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Abu Idris Enggar Supran. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan, kumpulan bahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adab di dalam mendidik anak. Dan kita masih sampai pada pasal penyempurna di dalam bab kedua, yaitu pasal keempat, belajarnya anak kepada orang kafir dan bahayanya. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa pada pasal penyempurna ini kita akan bahas selama 3 pertemuan atau lebih ya. Dan kita harapkan ini adalah satu pertemuan ini, kemudian besok satu pertemuan lagi selesai, baru kemudian kita menginjak pada bab ketiga. Dimaklumi bahwa pada pertemuan terakhir kita sudah membahas ya berbagai macam kerusakan ya, yang terjadi manakala anak-anak kecil ya, anak-anak kaum muslimin belajar kepada orang Nasrani ya. Kerusakan di dalam yang disebutkan dalam kitab ini ada paling tidak ada 7 kerusakan ya. Dan 4 kerusakan sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Sekarang yang kelima, minha, sebagian dari kerusakan tersebut anal walad fi shaumi Ramadan yu'ayyibuna alaihi fi dzalik ya wa yadhakuna minhu wa yastahzi'una. Termasuk dari kerusakan pula ya, kerusakan yang terjadi bahwa anak-anak di bulan Ramadan itu guru-guru mereka itu akan mencela ya, akan mencemooh ya, anak-anak yang sedang berpuasa. Bahkan tidak sekedar itu, mereka akan mentertawakannya serta menghinakannya, dan itu tentu berpengaruh bagi istilahnya perkembangan agama mereka, agama anak tersebut. Dan pencelaan itu berjalan, itu akan berjalan ya, mengalir begitu saja. Mungkin dalam bentuk pembicaraan yang mereka sedang makan minum, kemudian mereka mencandai anak-anak yang sedang puasa dan semisalnya ya, baik itu terjadi dari guru-gurunya atau termasuk pula juga terjadi dari teman-teman yang dia belajar di lembaga tersebut yang agamanya adalah Nasara. Ini suatu yang maujud, suatu yang nampak ya. Ya. Mungkin kalau di sekolah dewasa tidak demikian ya, karena mereka sembunyikan apa yang diyakini, itu disembunyikan dengan alasan toleransi dan yang lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak beda. Anak sesama anak itu akan mudah untuk menyampaikan apa yang disampaikannya.
Dan nanti kan ada pembahasan bahwa berguru kepada anak muslim, berguru kepada seorang Nasrani, itu kan bisa jadi di negeri kita misalnya. Atau anak tersebut dia berada di negeri kafir misalnya, di negeri Nasrani, mungkin karena ikut orang tuanya bekerja atau orang tuanya ditugasi di kedutaan besar dan yang lain sebagainya. Nah, itu ada pembahasan lain nanti, ada pembahasan lain. Memang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di mana tawanan perang Badar itu untuk menebus diri mereka mengajar anak-anak kaum muslimin. Tetapi itu di bawah pengawasan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan yang diajarkan adalah baca tulis, bukan ilmu agama, baca tulis. Itu dengan pengawasan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau dipanjangkan itu dengan pengawasan pemerintah. Ya, maka kayak sekolah-sekolah negeri itu kan kadang ada gurunya yang Nasrani. Nah, itu dengan pengawasan pemerintah. Ya, ada batasan-batasan, mereka tidak boleh seperti ini, mereka tidak boleh seperti ini. Kalau mereka melakukan itu bisa dipecat oleh pemerintah. Tetapi kalau itu lembaga, memang lembaga milik orang Nasrani. Ini lembaga milik orang Nasrani itu ada dua, sekolah umum yang di situ dipelajari ilmu-ilmu umum, atau memang sekolah khusus agama. Kalau sekolah khusus agama ini jelas bahayanya dahsyat itu. Tapi ada sekolah umum yang mana porsi pelajaran agama mungkin sepekan sekali. Itu pun ada bahayanya gitu loh. Dan itu kalau di negeri muslim ya, seperti di negara kita, itu juga sekolah-sekolah yang berbasis agama tersebut, berbasis agama, yang sekolahnya umum seperti SMU, kemudian SMP negeri atau SMP umum ya, bukan negeri, SMP umum ya, sekolahnya umum tapi milik yayasan agama. Nah, di situ ada peraturan-peraturan yang dibikin oleh pemerintah, yang mereka mesti mengikuti role dari aturan tersebut. Nah, ini lebih istilahnya lebih dari sisi minimalisirnya lebih terjaga karena ada peran pemerintah gitu. Nah, tapi kalau tidak ada peran pemerintah seperti di negeri kafir gitu, ya kalau di negeri kafir dia menjadi penduduk di sana itu lebih susah. Beda kalau orang Indonesia ada di sana karena melalui izin pemerintah, seperti tinggal di sana sebagai duta besar atau orang yang sekolah di sana dengan izin pemerintah, ini tetap diawasi gitu, diawasi oleh pemerintah ya. Itu pun kita tahu asar-asar yang nampak di saat mereka belajar di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya untuk seorang itu belajar di negeri kufar itu, kalau dewasa itu ada syarat-syaratnya. Kalau anak ini mesti biasanya diikutkan tanggung jawab dengan orang tuanya, yang orang tuanya ada di sana. Ya, misalnya orang tuanya dia jadi duta besar, jadi atase kebudayaan dan yang lain sebagainya. Kemudian waminha, termasuk sebagian dari kerusakan pula, annahum idza kana saumuhum yamna'unal ma' an yu'tabihi ila dzalikal mawdi' fayabqa auladul muslimin bil atas ghaliban. Sebagian darinya bahasanya mereka terkadang mereka ini apabila ada anak-anak muslim yang puasa, mereka sengaja guru-guru Nasrani itu akan menghalangi air untuk diberikan kepada mereka di tempat tersebut ya, dan itu kan dibutuhkan di saat buka misalnya ya. Maka fayabqa ya, jadilah anak-anak muslim itu dia akan kehausan walaupun sudah berbuka misalnya. Itu kalau sekolahnya sore gitu loh, sekolahnya sore.
Ini kemudian yang terakhir kita percepat aja. Wa minha annahu yukhafu alal waladi wa huwa al-ghalib an yaqa'a fi itiqadihim al-batil aw fi bahsi ba'dihim ma'a ba'din fi alwahihim fa inna aksaraha maktubun bil arabiyyah wa yatakallamuna bil lisanil arabi bihadratihi. Naam. Sebagian dari kerusakan yang terakhir bahwasanya dikhawatirkan bagi anak, dan ini yaitu apa yang dikhawatirkan kebanyakannya anak-anak yang belajar kepada orang-orang Nasoro, guru Nasoro, itu akan terjatuh pada iktikad mereka yang batil. Seperti misalnya pada masa-masa saat ini ya, masa saat ini menjelang pada hari-hari perayaan mereka, itu tidak sekedar itu perayaan, tapi di situ juga ada iktikad dari perayaan tersebut, ya. Dan ini membahayakan. Atau di dalam pembahasan yang mana sebagian mereka membahas ya, bersama sebagian yang lain, itu pembahasan-pembahasan di buku-buku mereka, itu kadang terdengar pada anak-anak, dan ini membahayakan. Dan sesungguhnya kebanyakan dari bahasan-bahasan mereka di dalam agama mereka, iktikad mereka itu bahkan sudah tertulis di dalam bahasa Arab, sehingga anak-anak misalnya dari orang Arab yang belajar kepada mereka itu akan bisa membicarakan dan nyambung dengan lisan bahasa Arab bihadratihi, ya, pada saat mereka seperti orang yang istilahnya tinggal di situ gitu, bisa bicara dengan itu, ini itu. Makanya dulu di zaman Umar ibn Khattab, Ahlu Syam itu kan kebanyakan kitabi Nasrani. Mereka tidak boleh pakai bahasa Arab, belajar aja tidak boleh, ya, belajarnya tidak boleh, karena dikhawatirkan kalau mereka belajar, maka kitab-kitab mereka bahasa Ibrani, Syriani diterjemahkan bahasa Arab, dan itu nanti bisa dibaca. Akhirnya sebagian kaum muslimin pun akan bisa membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, juga pengaruhnya itu pengaruhnya pada sikap mereka terhadap dunia. Ilmu yang dipelajari, diajarkan oleh orang kafir, oleh orang Nasrani, itu lebih cenderung kepada ilmu-ilmu yang semata-mata dunia, tidak memperdulikan halal haram, ya, sehingga teori-teori itu tabrak sana tabrak sini. Akhirnya pengaruh cinta dunia itu juga akan tertanam pada anak-anak. Padahal dalam sebuah hadis, hubud dunya ra'su kulli khoti'ah. Ini hadis tidak sahih, ya. Namun ini sahih dari Hasan al-Basri, ya. Yang meriwayatkan Ibnu Abi Dunya, bahwa cinta dunia itu pokok dari setiap kesalahan, cinta dunia, ya. Sehingga kalau kita lihat ya, kesirikan yang terjadi pada orang musyrik di Mekah dulu itu sesuatu yang sangat aneh. Di satu sisi mereka itu pengen beribadah kepada Allah melalui perantara, melalui Lata, Uzza, Manat. Tapi dari ibadah itu yang diinginkan apa toh? Yang diinginkan itu semua urusan dunia. Urusan dunia. Dengan mereka memberikan peribadatan kepada Lata, Uzza, Manat dan berhala, agar supaya Lata, Uzza, Manat itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana butuhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi yang diinginkan kan itu. Tapi yang diinginkan dari ibadah itu tidak ada niatan akhirat. Orang ibadah itu begitu dekat kepada Allah kan inginnya harusnya surga, jauh dari neraka, kan seperti itu. Tapi mereka sendiri itu tidak yakin adanya
kehidupan setelah kematian. Mereka mengingkari kehidupan setelah kematian, sehingga pada saat mereka beribadah dengan cara seperti itu syirik, dengan keyakinan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, yang dicari itu dunia. Yang dicari dunia. Ya, makanya kalau orang beribadah itu tujuannya untuk mendapatkan dunia, ya itu mengecilkan ibadah itu sendiri. Ya, mengecilkan nilai ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu layak diluha syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa membanding, yang sebanding dengan ibadah. Segala sesuatu tidak ada yang bisa sebanding dengan ibadah. Itu apa? Ibadah itu kan ketulusan, ikhlas, ya, ketulusan menghamba kepada Allah. Yang sebanding ya surga, yang sebanding keridhaan Allah, yang sebanding adalah kecintaan Allah. Itulah yang dituju. Makanya puncak dari tujuan atau puncak dari pencarian seorang hamba di dalam dia beribadah itu surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan masukkan surganya itu siapa saja yang dicintai dan diridhoi. Adapun orang yang dimurkai oleh Allah nggak akan dimasukkan dalam surga. Dia akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang sufi mengatakan saya dimasukkan dalam neraka tidak apa-apa, yang penting Allah ridho, itu termasuk sangka buruk kepada Allah. Karena tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya itu pada penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhoannya itu kepada penghuni surga. Nasallallahu al-jannah. Kemudian pengaruh seperti itu, yaitu cinta dunia, itu akan nampak. Makanya kalau kita lihat orang baru belajar dari negeri-negeri kafir, itu rata-rata cinta dunianya hebat. Cinta dunianya hebat. Hebat-hebat lah kayak gitu. Ya, dan penghargaan manusia terhadapnya juga hebat. Jadi kalau lulusan luar negeri itu biasanya gajinya gede-gede. Ya. Tapi kalau sebaliknya akan dipandang, lulusan negeri Islam akan dipandang sebelah mata. Maka beliau kemudian menafangdur rahimanallah wa iyyaka ila hadzal amril makhuf. Maka perhatikanlah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ya, wa iyyaka, dan juga kepada kamu, untuk kamu itu benar-benar memperhatikan ya perkara ini, perkara yang dikhawatirkan ini. Atau kalau diartikan, maka lihatlah, mudah-mudahan Allah merahmati kami dan juga merahmati kamu kepada perkara yang sangat mengkhawatirkan ini, perkara yang makhuf, ditakutkan ini. Perkara itu apa? Annahu makana sababu ityanil walad ila nasrani li ta'limil hisab ila hubbat dunya ghaliban. Ya, yaitu ya, tidaklah ada perkara yang menjadi sebab anak itu mendatangi kepada orang Nasrani untuk mempelajari ilmu hisab, ilmu matika, ilmu perhitungan, kecuali cinta dunia kebanyakannya. Kenapa? Karena belajar sama orang Nasrani ilmunya itu lebih ya. Coba kalian, itu kan cinta dunia, supaya ahli dalam masalah perekonomian, ahli dalam masalah seperti ini gitu. Ya. Ya. Sehingga kalau anak-anak kadang ditanya, kamu misalnya belajar ini ya biasanya anak-anak sudah umur menjelang balik ya. Oh, karena ini nanti jadi ini, gajinya gede dan yang lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza tarabal walada ala misla hadzal hali, ya, ala misli hadzal hal yukhafu alaihi min ahadi amro ini. Apabila seorang anak itu ya itu terdidik, atau orang tuanya itu mendidikkan anaknya itu pada pendidikan yang semisal ini, orang tuanya mendidikkan anaknya pada pendidikan model seperti ini,
maka akan dikhawatirkan kepada anak itu salah satu dari dua perkara. Bahayanya salah satu dari dua perkara. Yang pertama yaitu asadduhuma, yaitu yang paling keras, itu an yadkhula alaihi syai'un fi itiqadihi kama taqaddam. Yang pertama, akan ada sesuatu sebagian dari i'tiqadnya orang Nasrani itu masuk pada anak-anak. Dan itu nyata. Makanya kalau kita lihat ya di negeri, di daerah-daerah yang anak-anaknya sekolah di sekolah Nasrani, sekolahnya umum. Sekolah Nasrani umum, bukan sekolah Nasrani agama. Sekolah Nasrani agama itu misalnya sekolah jadi pendeta, itu kan sekolah Nasrani agama. Tapi di sekolah umum, pelajaran matika, pelajaran ini, tapi ada pelajaran agama gitu. Nggak tahu kalau sekarang, saya kurang tahu ya. Ya, maka ada yang masuk, ya, yang masuk. Lama-lama kemudian menjadi apa? Anaknya menjadi sampai ada sebuah kisah ya, sebuah kisah. Kisah ini karena dia dari SMP, SMA, sekolah seperti itu, akhirnya dia pindah agama. Dan tidak sekedar dia pindah agama, dia mengajak orang tuanya, kemudian mengajak saudara-saudaranya, kebetulan miskin gitu, kebetulan miskin. Sampai kemudian kalau pas hari Ahad itu seluruh keluarganya itu ke gereja semua. Itu biasanya lewat depan rumah saya. Sampai saya punya keyakinan itu sudah murtad semua satu keluarga itu. Tapi alhamdulillah pada saat orang tuanya itu sudah umur 70 ke atas itu, kan di sampingnya itu ada musola. Ada musola dibikin, bukan musola, masjid ya kan, karena sudah untuk Jumatan. Jadi jarak cuma sekitar 50 meter dari rumahnya. Mungkin dia ingat di masa kecilnya orang tuanya itu yang sudah sering datang ke gereja itu. Nah, orang tua saya waktu itu ngasih kabar besok yang korban ini gitu, korban kambing. Itu orangnya miskin itu. Rumahnya itu ibarat kalau zaman sekarang ya, kalau ibarat bahasa dijoroke, dikasih, apa istilahnya, dorong pakai tangan, ambruk gitu loh. Karena bolong-bolong itu kena rayap itu dari gedek gitu. Tapi masya Allah ya. Nah, pada waktu saya tanya ke orang tua saya, loh itu kan sering ke gereja? Enggak, karena sudah ada masjid itu balik masuk Islam lagi gitu. Karena dulu kecilnya ngaji ya, dulu rajin sholat itu. Akhirnya dengan petunjuk dari Allah dia kembali lagi masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu menakjubkan gitu loh. Artinya menakjubkan dengan kondisi yang sangat miskin. Dia itu korban gitu loh. Korban, nyembelih hewan korban, seekor kambing waktu itu. Dan banyak masyarakat tuh yang merasa takjub gitu loh. Padahal dia sempat mampir pindah agama. Ya kenapa? Karena di situ memang tidak ada pendidikan gitu. Itu berawal dari anaknya. Tapi anaknya itu memang tidak, sebagian kemudian masuk kebalik lagi ke Islam, sebagian tidak mau. Ini cuma berawal dari sekolah. Dari sekolah. Ini bahaya yang pertama. Wathani an yakilla ihtimamuhu bi amri dinihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Yang kedua bahayanya, perhatian dia terhadap kepentingan agamanya itu akan menjadi lemah. Baik untuk agama yang kaitannya adalah untuk hak dirinya, demikian pula untuk hak yang lainnya. Dan itu benar-benar terjadi. Ya, mesti otomatis gitu. Dan ini pun perkara yang membahayakan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid rahimahullah taala, ya, Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid rahimahullah taala, di dalam kitab beliau itu kitab beliau namanya Ar-Risalah namanya. Sama judulnya dengan kitabnya Imam Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i punya kitab Ar-Risalah, itu kitab usul gitu, usul fikihnya beliau. Jadi kalau orang mau mempelajari bagaimana beliau beristihad dalam kitab Al-Um, itu belajar kitab namanya Ar-Risalah. Itu kitab puncaknya dari kitab usul fikih. Karena yang berhasil mengistimbat, menggali dalil-dalil sehingga
usul fikih itu menjadi cabang tersendiri dalam ilmu agama, itu Al-Imam Syafi'i. Makanya kalau belajar itu ujung-ujungnya usul fikih itu nanti pada kitab Ar-Risalah punyanya Al-Imam Syafi'i. Ini kitab dari Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid. Beliau mengatakan wa'lam anna khairul qulubi aw aha lil khairi arjal qulubi lil khairi malam yasbik asyaru ilaih wa aulama unia bihi annasihun wa raghaba fi ajrihi ar-raghibun isalul khair ila qulubi auladil mu'minin liyarsukha fiha wa tambihuhum ala ma'alimid diyanah wa hududi syariah liyuradu alaiha wa ma alaihim an ya'taqidahu minad dini qulubuhum wa ta'mala bihi jawarihuhum fa innahu ruwiya anna ta'lima sigur li kitabillahi ta'ala yudfi'u ghadaballahi wa anna ta'lima syai' fi sigur fi kanaqsi fil hajar. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa hati yang terbaik, yang lebih bisa menampung kebaikan, dan hati yang terbaik yang lebih diharapkan untuk bisa mendapatkan kebaikan, itu adalah hati malam yasbik asyaru ilaih, hati yang mana kejelekan itu belum mendahului hati tersebut. Artinya hati itu belum didahului dengan kejelekan. Nah, di sini ada isyarat ya. Kalau anak diajari yang salah, berarti kan ada kejelekan. Nah, kalau hati itu memang belum tidak didahului dengan hal-hal jelek, itu akan lebih mudah menampung kebaikan, diharapkan kepada kebaikan. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, tatkala sahabat Rasulullah SAW mendengar hadis Nabi yang menyebutkan bahwa wa ma'ahum, bersama mereka itu sab'una alfan yadkhuluna jannah bighairi hisab, bersama mereka itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka sebagian penafsiran dari sahabat yang dinukil oleh Ibnu Abbas itu adalah orang-orang alladzina yuladuna fil Islam, alladzina yuladuna fil Islam, yaitu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, walam yusriku bihi saya, dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya murni bersih, ya. Makanya kalau orang yang paham tentang baca Quran ya, kalau ada anak kecil dia belajar Al-Quran kemudian salah panjang pendeknya, itu ngajari untuk dia bisa panjang pendek benar itu lebih susah dibandingkan dia belum pernah diajari. Itu orang-orang yang ngajar Al-Quran tahu masalah itu, lebih susah ngajari anak yang sudah bisa baca Quran dalam arti menurut sangkaan manusia, tapi panjang pendeknya kacau. Itu untuk dibenarkan panjang pendeknya, apalagi kalau sudah kena murotal. Jadi panjang pendeknya kacau, tambah kena murotal. Sampai waktu itu saya pernah ya, sampai malu luar biasa. Jadi gini, kan biasanya orang yang belajar qiraah ada bayati apa, saya nggak tahu gitu ya, yang nanya itu. Nah, waktu itu tuh ada seseorang ya dia baca Quran itu sering di acara layatan itu, kan bacaannya memang bagus, dia hafal itu panjang pendeknya bagus, tapi ternyata dia berguru itu ya ayat itu gitu loh, jadi dia hafal, tapi sebenarnya dia panjang pendeknya belum benar. Nah, suatu saat
pas acara pernikahan itu kan satu rombongan dengan kami. Waktu itu kami belum kenal manhaj salaf ya. Sebenarnya yang ditawari baca Quran itu saya yang ditawari. Di situ padahal kampung santri. Waktu itu karena dia bacaannya bagus, karena saya pernah mendengar di acara layatan gitu. Nah, karena acara nikah kan yang disuruh membaca surat An-Nisa ayat awal itu. Itu sampai saya malunya luar biasa. Kenapa? Panjang. Bener dia pakai lagu bagus, tapi panjang pendeknya parahnya setengah mati. Parah. Sampai waktu itu saya duduk sama tokohnya, kiainya di situ, itu sampai membenarkan. Kiainya saya tahu dia membaca tidak membenarkan dia, tapi dia membaca karena tatkala Al-Quran dibaca salah, itu kadang ada haknya, hendaknya ada yang membenarkan. Ini paham atau tidak? Kebetulan saya juga ikut membaca akhirnya, karena memang parah sekali bacaannya. Itu kalau misalnya disuruh belajar dari alif bata gitu, panjang pendeknya lebih parah. Makanya di dalam bacaan itu kan ada ilmu di dalam cara untuk mengajari itu. Jadi jangan meloncat ilmu itu, pelajari meloncat-loncat hasilnya seperti itu. Jadi lucu gitu loh. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Jadi hati itu tatkala tidak didahului dengan kejelekan sebelumnya, itu lebih bisa menyimpan kebaikan. Lebih diharapkan hatinya itu untuk menjadi baik. Ibarat kalian lihat, ibarat sebuah kolah itu kalau belum diisi air bersih itu akan mudah. Tapi kalau sudah terisi air kotor, yang punya kolah mesti dikuras dulu. Mungkin timbul pertanyaan, karena Nabi pernah bersabda seperti khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza faqihu. Sebaik-baik kalian ya, khairukum fil Islam khairukum fil jahiliyah idza faqihu. Sebaik-baik kalian dalam Islam itu orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah kalau dia faqih. Kalau dia itu maksud jamak faqihu, jamak faqih. Ya, kalau faqih. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena para sahabat tatkala mereka lari dari kesirikan, kemudian menerima hidayah, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, mereka kemudian faham dua hal sekaligus. Pertama, faham al-haq dan paham kebatilan secara sempurna. Ya. Tetapi dari sisi tadi bahwa lebih mudah untuk menampung kebaikan, itu manakala memang belum ada yang mendahului kejelekan. Kalau yang mendahului kejelekan itu butuh pengorbanan, butuh usaha yang ekstra. Nah, kemudian beliau mengatakan wa aula ma uniya bihi an-nasihun, dan perkara yang lebih pentingkan dengannya oleh orang-orang yang ahli nasihat, demikian pula roghibun, ya, orang-orang yang bersemangat, yang dia bersemangat untuk mendapatkan pahalanya, yaitu apa? Menyampaikan kebaikan kepada hati anak-anak orang-orang yang beriman, agar supaya apa? Agar supaya kebaikan itu kokoh, liyar sukho fiha, kokoh di dalam hati anak, ya, dalam hati anak, ya, hati mereka. Juga yang dipentingkan oleh ahli nasihat, orang-orang yang semangat untuk mendapatkan pahala, itu tambihuhum, yaitu mereka memberikan peringatan kepada anak-anak ala ma'alimi ad-diyanah, pada rambu-rambu agama, demikian pula pada batasan-batasan syariat, agar supaya
anak-anak kaum muslimin, anak-anak orang yang beriman itu mereka ridho dengan aturan-aturan syariat, ya, dan juga apa yang ya berlaku, yang wajib bagi mereka, di mana apa hati-hati mereka itu mesti meyakini dari urusan agama mereka, artinya i'tiqad ataupun ilmu akidah, dan juga perkara-perkara yang wajib untuk anggota tubuh mereka itu menjalankannya, mengamalkannya, seperti sholat, ya, yang kelak begitu dewasa mereka akan mengamalkannya. Sungguhnya telah diriwayatkan bahwa mengajari anak kecil terhadap kitabnya Allah, mengajarkan anak terhadap kitabnya Allah itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Jadi kalau ingin kemurkaan Allah itu padam, ajari anak-anak Al-Quran, ya. Dan beliau mengatakan bahwa mengajarkan sesuatu di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu, susah, tapi begitu terukir itu susah untuk hilang. Dia akan menjadi darah dagingnya, darah dan tulangnya. Makanya sebagian ulama saya mengatakan barang siapa dia mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran di masa kecil, maka Al-Quran itu akan menjadi darah dan tulangnya, atau darah daging, kalau dalam bahasa kita darah dagingnya, ya, sehingga kalau sudah menjadi darah daging itu biasanya susah lupa, ya. Kalau kita pernah melihat, ya, saya pernah melihat beberapa anak, ya, yang dia hafal Quran sebelum balik, yang satu sesudah balik. Dia dari umur 6 tahun sudah mondok, hafal Quran umur 16 tahun, 15 atau 16. Yang satu itu saya lihat umur 12 tahun dia hafal Quran sebelum balik, karena rumahnya di pondok gitu. Jadi kakaknya yang punya pondok, adiknya itu ikut di situ. Jadi teman saya di Kalimantan itu pada saat umur 18-19, yang namanya masih anak-anak muda seperti itu, ya kadang sering HP itu kan untuk nonton sepak bola, HP untuk ini, padahal nanti malam ngimami sholat isya, ngimami sholat tarawih. Biasanya kalau sudah 20 ke atas itu minimal 3 juz, biasanya 4 juz, 5 juz. Kalau dia yang ngimami biasanya 5 juz. Nah, kadang ustadz itu menyuruh dia gantikan itu 5 juz. Itu yang kadang kita heran, itu nggak pernah murojaah, paling nanti 10 menit menjelang isya itu baru baca gitu. Tapi jarang sekali salah, karena hafal di waktu masih kecil, ya. Sampai kemudian saya nasihati, ya, duhe andaikan kamu itu tidak banyak sibuk dengan HP, kok hafalan kamu akan lebih kokoh lagi gitu. Yang kayak gitu aja kokohnya kayak gitu. Tidak cuma itu, pengaruhnya waktu belajar kitab itu kan ada pelajaran namanya pelajaran kitab Qatrun Nada gitu. Itu kan Ustadz sering bertanya, Qatrun Nada itu kan isinya di situ syair-syair, ada syair-syairnya juga ada sarohnya itu kalau ada i'rab yang sulit gitu loh, itu biasanya dia yang bisa menjawab dengan tepat. Nah, saya tanya kepada santri-santri senior, dulu waktu belajar gimana? Dulu waktu belajar biasa-biasa, tapi begitu sudah gede, sudah dewasa, kok jadi kayak gitu ya? Sampai kita kadang heran, i'rab yang rumit itu bisa jawab, ya. Nah, itu pengaruh mana belajarnya di waktu kecil gitu, pengaruh belajar di waktu kecil. Ya, itu menurut sangkaan saya gitu loh, menurut sangkaan saya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa idza kana dzalika kadzalik fayukhafu 'alal waladi alladhi yadkhulu kutaban nasara.
Ya. Ya. Kalau ini nanti jadi panjang, saya langsung ya. Kemudian beliau mengatakan wa min akbahi ma fihi wa ahjanihi wa ahsyashihi wa auhashihi, bukan asyihi, dan termasuk dari sejelek-jelek perkara yang ada di dalamnya, terburuknya, demikian pula paling liarnya, itu annal walad yutarabba ala takdimin nasoro. Anak itu dia tertarbiyah di atas sikap mengagungkan orang Nasrani. Demikian pula wal qiyami lahum, berdiri menghormat untuk mereka, ala dikot takot tama man uhu fi haqqi ahlil khair wassalah minal muslimin. Jadi dengan biasanya kan kalau mereka kalau menghormati gurunya dengan berdiri kan, seperti itu ya. Kemudian kita ada mil istishas, ya, ketiadaan untuk memandang jelek, memandang liar dari kebiasaan orang Nasoro. Orang Nasoro itu kan biasa celananya nanti kalau yang perempuan pakai rok mini, itu nggak dipandang sebagai sebuah keburukan karena lihat seperti itu terus, dan berbagai macam. Juga sama i'tiqadi adyanihim atau al-batilah, juga akan mendengar berbagai macam i'tiqad dari agama-agama mereka yang batil. Sehingga apa? Andaikan kemudian anak itu keluar dari maktabah mereka, la baqiya ala adatihim, niscaya benar-benar adat mereka itu kemudian akan ada pada anak-anak tersebut, di dalam mengagungkan mereka, di dalam tidak menganggap buruk apa yang menjadi kebiasaan mereka dari kebiasaan buruk, dan berbagai macam hal yang lainnya dari penjelasan beliau di dalam perkara yang seperti ini. Intinya apa? Intinya ya, sebenarnya di sini masih ada beberapa perkataan dari beliau rahimahullah taala, ya, artinya dari penjelasan yang dinukil oleh mu'alif di sini, ya, di mana mu'alif di sini hafizahullah taala kemudian menukil dari penjelasan itu ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang dari penukilan dari ulama yang beliau nukil. Nah, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, kita cukupkan sekian. Pada pertemuan terakhir kita akan membaca nanti tentang dua fatwa atau tiga fatwa atau dua fatwa berikut kesimpulannya dalam perkara ini, ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Abu Idris Enggar Subhanallah Hafizullah atas ilmu yang telah disampaikan. Dan para peserta kamu sayang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kamusa online maupun offline, bagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan, kami persilahkan. Tidak ada Ustaz.
Ya, dikarenakan tidak ada pertanyaan, maka kita langsung ke acara berikutnya, yaitu sesi penutupan. Sebelum ditutup, kami selaku panitia, apabila terdapat banyak kekurangan dalam kajian pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.